Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di era saat ini dengan perkembangan AI yang sangat pesat, kekhawatiran kita terhadap originalitas karya ilmiah tidak hanya sebatas tingkat plagiasi, tetapi juga kandungan AI di dalam tulisan tersebut. Oleh karena itu, di Rabu pekan lalu saya telah membahas 4 website yang menyediakan AI detektor gratis dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dari AI detektor gratis lainnya. Sejalan dengan itu, di hari Jumat lalu saya juga telah membahas karakteristik tulisan yang dihasilkan oleh ChatGPT. Sedangkan lusanya, yaitu di hari Senin beberapa hari yang lalu, saya juga telah mempublish video yang membahas beberapa website AI humanizer gratis yang mampu memanusiakan tulisan hasil ChatGPT. Nah, pada video kali ini saya akan membahas website AI yang mengikuti perkembangan tersebut. Selain menyediakan fitur untuk membuat tulisan berdasarkan topik yang kita berikan serta mencarikan referensi ilmiah terkait topik tersebut, website ini juga menyediakan fitur cek plagiasi hingga AI detektor. Bahkan tidak hanya itu, website ini juga dapat memanusiakan tulisan yang dia hasilkan, bahkan juga dapat meniru gaya penulisan dari tulisan kita ketika kita memberikan contoh tulisan kita pada website ini. Nah, nama website tersebut adalah Keeper AI. Kita bisa mengaksesnya langsung ya, bisa kita buka browser kita masing-masing, kemudian kita tuliskan keeper.ai seperti ini. Nah, kemudian ini tampilan depannya. Yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah seperti biasanya kita harus membuat akun dengan sign up menggunakan akun Google kita. Kita bisa pilih nanti alamat email yang ingin kita gunakan. Nah, misalkan ini ya sudah masuk secara otomatis. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu ya, ada writing, ada tutoring, ada studying dan sebagainya. Nah, di sini yang pertama adalah essay writer. Nah, dia bisa membantu kita membuatkan essay. Nah, ketika kita klik ya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada mimic my writing. Ketika kita menekan mimic my writing di sini, nanti di sini kita bisa memasukkan contoh teks yang kita miliki atau mengunggah file berisikan tulisan yang sudah pernah kita buat. Nanti dia akan memimik, meniru gaya penulisan kita, cara kita membuat struktur kalimat dan sebagainya, sehingga meniru manusia, yaitu kita sendiri ya. Nah, sekarang kita coba tidak menggunakan mimik ya, menggunakan defaultnya saja, jadinya dia tidak meniru tulisan kita. Di sini kita bisa tulis ya subjeknya, misalkan ya, saya sudah menyiapkan di sini ya, subjeknya adalah the effect of cooperative learning on student creativity. Ya, jadinya pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap kreativitas siswa. Kemudian di sini menariknya ya, selain memberikan topik utama dari esai yang ingin kita buat, dia juga ada menu opsional. Kita itu ingin membuat berapa paragraf sih? Dan di setiap paragraf ide pokoknya apa, kayak gitu ya. Nah, misalkan di paragraf pertama saya akan membahas urgensi keterampilan abad 21 karena kreativitas itu termasuk keterampilan abad 21. Kemudian di paragraf kedua adalah pengaruh atau usaha untuk memberdayakan kreativitas siswa ya. Jadinya apa saja upaya atau usaha untuk dapat meningkatkan kompetensi kreativitas pada siswa. Kemudian di paragraf ketiga saya ingin membahas advantages atau keuntungan atau kelebihan ya dari pembelajaran kooperatif. Kemudian misalkan 3 paragraf tidak cukup, maka kita tambahkan add di sini ya. Sampai sekian paragraf terserah kita. Kemudian paragraf keempat misalkan kita ingin membahas potensi pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan kreativitas siswa. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada essay format ya. Kita bisa menggunakan MLA, APA, kemudian Harvard dan sebagainya. Karena kita biasanya menggunakan American Psychological Association, maka kita pilih yang ABA. Kemudian kita klik continue di sini. Setelah kita tunggu beberapa detik, maka di sini ada include citation ya, bisa kita on kan agar nanti citasinya masuk. Kemudian ini tidak langsung menghasilkan esai ya, tetapi dia masih membuatkan outline dari setiap paragraf. Nah, ini ya, ini introduction-nya, konteksnya seperti ini, kemudian tesis statement-nya seperti ini, ruang lingkupnya seperti ini. Kemudian di sini paragraf pertama ya, 21st Century Skills and Cooperative Learning. Pertama, eksplorasi pentingnya keterampilan abad 21, kemudian menjelaskan bagaimana pembelajaran kooperatif meningkatkan kreativitas dan inovasi dan sebagainya.
kemudian ini yang paragraf kedua, ini yang paragraf ketiga, dan ini yang paragraf keempat. Dan kita nanti bisa juga menambahkan paragraf di antara paragraf-paragraf ini atau juga menambahkan di bawahnya. Kemudian di sini juga ada conclusionnya ya, ada kesimpulannya, gambarannya nanti yang akan dihasilkan seperti ini. Dan ini juga bisa kita edit ya, jadinya editable. Misalkan, oh ini enggak usah, ini dihapus saja. Atau mungkin ini paragraf ketiga enggak jadi diletakkan di paragraf ketiga, tetapi dijadikan paragraf kedua. Maka kita bisa memindahkannya ke atas dan sebagainya. Sehingga ini editable, bisa kita ubah, kita kurangi, kita tambahi, kita ubah struktur dan urutannya. Nah, setelah menurut kita outline-nya sudah cukup bagus, maka kita bisa klik generate essay. Nah, setelah kita tunggu beberapa detik, ini akan terjadi proses pembuatan esai dan bisa kita lihat ini words-nya atau jumlah katanya semakin meningkat ya. Dan di sini sudah dihasilkan introduction-nya, kemudian paragraf pertamanya, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, hingga dia membuatkan kesimpulannya serta referensinya ya. Kemudian menariknya setelah dia membuatkan, di sini langsung dicoba dideteksi menggunakan AI ya. Sehingga di sini AI detected, kemudian plagiarism found, terdeteksi ada AI-nya dan juga terdeteksi ada plagiarismnya. Kemudian di sini ada tombol humanize, artinya kita dapat memanusiakan tulisan ini. Tinggal kita klik saja, maka ini akan diproses ya, akan dia coba tulis ulang sehingga nanti plagiarismnya hilang dan keberadaan tulisan yang berbau AI-nya juga hilang sehingga menjadi hijau seperti ini. Nah gitu. Ini sudah diubah susunan kalimatnya menjadi lebih manusia dan lebih original. Gitu ya. Nah, sama seperti nanti kalau kita ingin membuatnya layaknya tulisan kita, maka nanti ya kita bisa ke essay writing lagi. Kemudian nanti di sini mimic my writing ini bisa kita unggah misalkan ya file dari tulisan kita, misalkan file yang ada di komputer ini ya, misalkan ini ya, ini jadinya salah satu artikel yang kami buat. Nah, kami ingin Keeper membuat tulisan layaknya gaya penulisan saya, maka file ini nanti bisa diunggah ke sini, begitu ya. Nah, kemudian nanti tinggal dituliskan saja subjeknya apa, kemudian ide pokok di setiap paragraf seperti apa, pilih essay formatnya, kemudian kita klik continue sehingga nanti terbentuk outline juga, begitu ya. Tetapi sayangnya ya ini terbatas ya. Ini Keeper ini salah satu website AI yang batasan gratisnya itu sangat singkat ya, sehingga kita tidak bisa mengeksplorasi lebih dalam. Nah, kemudian di sini juga ada citation finder. Ketika kita klik citation finder, maka nanti di sini kita bisa tuliskan saja topik yang ingin kita cari. Misalkan tadi, the effect of cooperative learning on creativity. Bisa kita tuliskan di sini, kemudian kita klik find citation. Sehingga nanti dia carikan sumbernya, deskripsi dari sumber tersebut, kemudian kutipannya apa, kemudian di sini cara penulisan referensinya berdasarkan format-format yang sudah disediakan di sini. Tidak hanya itu, dia juga menyediakan AI detector. Selain tadi, ini juga built-in ketika kita menulis esai tadi, ya. Misalkan tadi kan esai belum ada, jadinya kita minta menuliskan esai. Tetapi kalau misalkan kita sudah punya tulisan ya, nah tulisan ini pun juga bisa kita copy ke situ tadi, ke Keeper ya, untuk mengecek apakah ada AI atau berbau AI kah tulisan kita tadi. Kemudian di sini juga ada text enhancer. Text enhancer ini kita gunakan ketika kita ingin memperbaiki atau meningkatkan kualitas penulisan kita ya, gramatika dan struktur kalimat kita ingin kita perbaiki, maka kita bisa menggunakan text enhancer seperti ini. Selain itu dia juga punya beberapa menu lain ya. Di sini ada yang menarik ya. Yang menarik di tutoring ini, dia ada live tutor. Artinya kita bisa berdialog dengan Keeper untuk menjelaskan website, YouTube, kemudian link PDF, gambar, misalkan ada yang tidak kita pahami, bisa kita unggah ke dia, kemudian kita nanti bisa diskusi secara oral ya, secara lisan, sehingga kita membutuhkan mikrofon di sini. Kalau kita males ya berbicara dengan dia, maka kita bisa menggunakan chatbotnya. Sama, kita bisa mengunggah file PDF misalkan, atau gambar, atau URL dari web tertentu, atau YouTube video yang ingin kita pelajari. Kita masukkan, kita unggah ke Keeper, kemudian nanti kita tanya apa yang tidak kita pahami pada video, pada gambar, pada file PDF tersebut. Begitu. Bahkan di sini juga ada menu studying. Di sini kita bisa meminta dia men-summarize ya, meringkas teks, file dan sebagainya, bahkan bisa meringkas YouTube. Dan dia juga memiliki menu AI exam yang bisa membantu kita ya, juga membuatkan exam dan praktis ya, latihan untuk exam berdasarkan file yang kita masukkan di sini.
Dan dia juga menu terakhir juga ada AI flashcard. Dia bisa membuatkan flashcard, kartu-kartu ya berdasarkan teks file atau gambar video yang kita masukkan di sini. Begitu. Sayangnya sekali lagi tadi saya katakan Keeper termasuk website AI yang sangat terbatas sekali fitur gratisnya ya. Bahkan kadang bisa jadi nanti ketika kita mengakses esai itu langsung tidak mau ya. Misalkan ya nanti kita buat akun baru kemudian kita klik essay writer, bisa jadi menu ini tidak bisa diakses, langsung minta subscription. Nah itu kelemahannya si Keeper sehingga kita tidak bisa eksplorasi lebih dalam. Sama seperti ini ketika saya nanti akan mencoba menyontohkan Citation Finder, nanti dia akan meminta subscription ya, misalkan the effect of cooperative learning on creativity, misalkan seperti ini ya, creativity, kemudian find citation, maka nanti biasanya akan muncul ya, muncul layanan kita ingin berbayar atau seperti apa. Nah ini kebetulan ya, ternyata tidak muncul ya, memang gitu ya, enaknya Keeper ya, kekurangannya Keeper ya, meskipun dia sering meminta kita untuk berlangganan, tetapi kadang permintaan untuk berlangganan tersebut tidak muncul. Nah ini kebetulan tidak muncul ya. Insya Allah setelah video ini publish ya, saya akan mempublish 3 video lanjutan ya. Di video yang ketiga yaitu Jumat depan saya akan membahas bagaimana caranya kita menggunakan prompt dan customize ChatGPT sehingga hasil ChatGPT itu menghasilkan tulisan yang lebih berbau manusia, bukan berbau ChatGPT atau AI. Begitu juga minggu depannya akan saya bahas lagi website lain yang semacam Keeper, tetapi nanti kita lihat apakah dia punya menu untuk menghasilkan tulisan AI tetapi lebih banyak fitur gratisannya yang tulisan tersebut bisa berbau manusia. Oke, demikian ya penjelasan saya. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya tentang AI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.